Assalamualaikum anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Kalian sudah siap untuk belajar? Kita akan belajar PPKN, materi hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari terkait materi hak dan kewajiban terhadap lingkungan. A. Kewajiban terhadap lingkungan. B. Hak terhadap lingkungan sekitar. C. Sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam yang menyediakan berbagai sumber daya. Menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan merupakan salah satu contoh kewajiban kita dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Materi yang pertama, kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita laksanakan, sedangkan lingkungan merupakan tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup, bertempat tinggal, dan berkembang biak. Ada beberapa kewajiban manusia terhadap lingkungan, di antaranya yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Membersihkan lingkungan dari sampah dapat dilakukan dengan melakukan piket kelas supaya kelas bersih. Membersihkan taman dari sampah. Melakukan kerja bakti membersihkan selokan. Lingkungan yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kedua, tidak mencemari air, tanah, dan udara. Kebersihan air, tanah, dan udara merupakan tanggung jawab manusia. Kita tidak boleh mencemarinya. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya secara hemat. Memanfaatkan sumber daya air untuk pertambakan tanpa merusak habitat air. Menggunakan sumber daya alam untuk pendidikan. Memanfaatkan alam pegunungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita berkewajiban bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam agar tidak habis. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang dijaga kelestariannya dan menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan. Ini merupakan kewajiban kita dalam melestarikan sumber daya alam. Materi yang kedua yaitu hak kita terhadap lingkungan sekitar. Apakah hak kita terhadap lingkungan? Hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Yang pertama, kita berhak menikmati alam. Setelah kita melakukan kewajiban menjaga dan tidak mencemari alam, kita berhak menikmati keindahan alamnya. Kedua, mendapatkan air bersih. Diperoleh setelah kita melakukan kewajiban tidak membuang limbah rumah tangga dan industri ke sungai, sehingga kebersihan air terjaga. Yang ketiga, mendapatkan lingkungan bersih. Ketika pencemaran air, udara, dan tanah dapat kita cegah, maka kita berhak merasakan lingkungan yang nyaman. Yang keempat, memenuhi kebutuhan. Sumber daya alam yang telah kita jaga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kelima, mengolah alam. Kita berhak mengolah alam dengan baik dan menghemat pemakaiannya agar tidak habis, harus bijak dalam memanfaatkannya. Jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun berjalan dengan baik. Kita dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga terhindar dari bencana alam. Materi yang ketiga, sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab manusia. Kondisi lingkungan alam sering mengalami perubahan, baik itu faktor bencana alam atau buruknya perilaku manusia. Beberapa cara menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang pertama, menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan tidak boros memakai air, tidak membuang limbah berbahaya ke sungai,
menghilangkan kebiasaan membuang sampah ke sungai, menggalakkan penanaman pohon, serta menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, menjaga udara bersih, mengurangi polusi udara dan menanam pohon agar udara terjaga kebersihannya. Yang ketiga, melestarikan tanah, dilakukan dengan memupuk tanah, mengolah tanah yang tandus, mendaur ulang sampah plastik. Yang keempat, kerjasama pemerintah dan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan kerja bakti dalam membersihkan selokan, melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Lingkungan alam yang bersih, nyaman, dan asri dapat kita jaga dan ciptakan dengan menjalankan kewajiban dan hak terhadap lingkungan harus dijalankan secara seimbang. Semoga ilmunya manfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.